it's spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ditarinanti, NIM 19011141. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesialis psikologi klinis, yaitu psikologi forensik. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Di sini, psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Sedangkan forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis, yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri adalah bidang ilmu yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Jadi, psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Tahun 1878, Wilhelm Wundt yang dianggap sebagai bapak psikologi membuat kajian ilmiah atas mental manusia. Berawal dari inilah, para ahli psikologi selanjutnya mengembangkan kajian dari Wundt tersebut dalam kajian-kajian psikologi dalam memahami perilaku kriminal dalam rangka membantu proses hukum. Pada tahun 1892, Hugo yang bekerja di bawah Wundt melakukan eksperimen penting yang hasilnya menunjukkan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian yang tidak konsisten, bahkan bisa memberikan kesaksian palsu. Pada tahun 1895, seorang murid Wundt bernama James melakukan eksperimen pertama psikologi forensik di Columbia University mengenai distorsi keterangan saksi di Amerika. Tahun 1896, Alfred Binet melakukan replikasi riset dari James Cattell yang selanjutnya menjadi salah satu dasar perkembangan kajian atas kesaksian di Eropa. Binet juga mengembangkan alat tes psikologi yang hingga sampai saat ini masih banyak digunakan dalam terapan psikologi. Tahun 1901, William Stern di Eropa juga melakukan eksperimen yang sama yang dilakukan oleh James Cattell, yang hasilnya juga menunjukkan bahwa ada ketidakakuratan kesaksian karena emosi yang dialami saksi. Penelitian yang dilakukan oleh James Cattell dan William Stern tersebut digunakan sebagai dasar perkembangan kajian mengenai memori dan kesaksian dalam proses peradilan. Tahun 1922, William Marston yang merupakan murid dari Hugo berhasil menemukan hubungan antara berbohong dengan denyut jantung. Penemuan inilah yang digunakan sebagai dasar pengembangan alat deteksi kebohongan atau poligraf. Tahun 1923, William Marston bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli pertama di Amerika Serikat. Sementara, ahli psikologi yang tercatat sebagai saksi ahli di pengadilan yang pertama adalah Albert von Schrenk, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1892. Albert memberikan keterangan ahli untuk menyampaikan pendapatnya tentang adanya karakter mudah mempengaruhi pada saksi yang dapat berubah kesaksian seseorang di muka pengadilan. Pada tahun 2001, APA atau Asosiasi Psikologi Amerika mengakui psikologi forensik sebagai salah satu bidang spesialis dalam ilmu psikologi. Aspek penting dari psikologi forensik ada 3, yaitu kemampuan untuk memberikan argumen di pengadilan, reformulasi penemuan psikologi ke dalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel legal sehingga dapat dimengerti. Menurut beberapa ahli, yang menjadi eksplorasi psikologi forensik dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, antara lain: yang pertama, ada kajian psikologis tentang kriminalitas atau kejahatan yang terdiri dari psikologi perbuatan kriminal, psikologi perilaku kriminal, dan psikologi kriminal. Yang kedua, mengenai penanganan atau rehabilitas perilaku yang tidak diinginkan secara sosial yang terdiri dari psikologi klinis forensik, psikologi koreksional, dan asesmen. Yang ketiga, mempelajari
tentang metode atau teknik yang digunakan oleh badan kepolisian, antara lain psikologi polisi, ilmu perilaku, dan psikologi penyelidikan. Yang keempat, ada bidang psikologi dan hukum, terutama difokuskan pada proses persidangan hukum dan sikap serta keyakinan partisipannya. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia berkontribusi dalam penegakan hukum, di mana kontribusi ini dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang nantinya akan digunakan dalam penegakan hukum itu sendiri. Terdapat 3 peran psikolog forensik dalam membantu proses penegakan hukum, yaitu pertama, membantu proses penyelidikan. Dikatakan penyelidikan karena pada proses ini belum ditetapkan tersangka dalam sebuah kasus. Pada proses ini, jika dilihat dari sisi pelaku kejahatan, psikolog forensik dapat melakukan criminal profiling, di mana psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal dari si pelaku. Jika dilihat dari sisi korban, seorang psikolog forensik dapat melakukan penggalian informasi jika si korban memiliki trauma yang berat dan menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, serta melakukan otopsi psikologi pada korban yang telah meninggal, di mana data yang ditemukan ini dapat digunakan oleh polisi untuk mengetahui bagaimana korban bisa meninggal atau menganalisa penyebab korban meninggal. Yang kedua, membantu proses penyidikan. Pada proses ini, psikolog memiliki beberapa peran, yaitu membantu dalam proses interogasi, melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kemampuan intelektual, melakukan asesmen kompetensi mental untuk mengetahui apakah tersangka memiliki kompetensi mental atau sakit jiwa dan lainnya. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan atau dukungan psikologis. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.